Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 13 Oktober 2022. Hari yang masih kurang oke, bahkan closingannya nggak enak banget ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat, tanggal harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, itu untuk umum. Buat teman-teman yang pengen subscribe, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Ini untuk channel yang gratis. Oke, langsung saja kita akan masuk transaksi. Hari transaksinya tidak terlalu besar, 11,182 triliun. Dengan pergerakan asing hari net sell dengan jumlah yang lumayan, total 310 miliar. Dominan di pasar reguler 316 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 6 miliar. Jadi total net sell hari ini 310 miliar. Kalau kita lihat semua bursa ya, baik regional maupun US, semuanya masih mendung. Sama kayak cuaca sekarang ya. Bahkan di Jogja dari pagi sampai sore ini hujan terus. Dan kalau kita lihat semuanya merah. Cuman Europe yang sudah ada rebound, tapi untuk Asia sama regional sama US masih belum kondusif. Nah, kita langsung saja ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBNI 102,9 miliar, lalu GoTo 39 miliar, Bank Mandiri 35,5 miliar, Alfamart 31 miliar, PTBA 30,3 miliar, Unilever 22,3 miliar, Pegas 19,2 miliar, ESA 13,7 miliar, MAPI 7,3 miliar, Tower 3,5 miliar, Film 2,9 miliar, ITMG 2,4 miliar, Mesin 1,6 miliar, Sido 1,3 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jual asing. Ada BBRI 200 miliar, BBCA 61 miliar, Telkom 54 miliar, Astra 42 miliar, Adaro 31 miliar, Akra 25 miliar, Esadware 23,9 miliar, KLPF 21,6 miliar, CP 16,5 miliar, Inco 14,9 miliar, ADMR 8 miliar, Indi 7,8 miliar, Arto 6 miliar, MDKA 6 miliar, MTEK 4,9 miliar, INDF 4,7 miliar, INKP 4,5 miliar, SMGR 3,3 miliar, Avia 2,2 miliar, Enak 2,1 miliar, Unitractor 1,9 miliar, dan Hill 1,8 miliar. Oke, langsung saja kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang masih melanjutkan view kemarin juga. Saat ini kalau kita lihat dari area retracement, IHSG memang sedang berada dalam posisi kuatnya, yaitu Fibonacci 0,618 dan juga sebuah uptrend line channel. Garis warna hijau ini uptrend 2021, 2021, 2021, kena lagi di 2022, 2022, dan sekarang akan diuji lagi seperti itu. Sepertinya terakhir kita belum pernah ngecek sebuah divergent ya. Untuk selama ini kita bahas lebih ke price action, dan entah kenapa saya pengen ngecek divergentnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang kemarin ada sebuah bearish divergent di mana indikator ke bawah, sedangkan harganya ke samping, bahkan sampai all time high baru, artinya cenderung ke atas juga buy shadow. Jadi memang kenaikan terakhir kemarin tuh sudah tidak didukung dari market. Dan ya worst case skenario memang IHSG bisa ke 6.600, itu worst case skenario. Tapi kalau dia sampai jebol 6.600 itu sudah market reversal lagi, udah bukan worst case skenario lagi, seperti itu. Jadi ya ini yang terjadi ketika kemarin di puncak reject kuat, sell on strength, koreksi sampai sekarang, dan terlihat belum ada perlawanan kuat untuk IHSG saat ini. 6893 sampai 6869 masih menjadi area support ya, di mana itu Fibonacci 0,618. Tapi dilihat dari candle dan closing hari ini kayaknya masih belum kondusif. So worst case scenario atau prepare bisa patah juga uptrend. Maka dari itu kalau kita patah uptrend, kita masuk ke fase sideways, dan kalau sampai jebol yang 6600 kita mulai reversal downtrend seperti itu. Nah, another view kemarin kalau kita cek target lower low-nya ya, since IHSG jebol dari 6926, targetnya adalah di sini. Terus sekitar 6880 sampai 6800. Dan kalau memang besok IHSG jebol dari low kemarin ya, karena kalau kita lihat
Hari ini sudah tidak membuat low baru. Low kemarin itu kan di 6870, sedangkan hari low-nya dan close-nya di 6880. Tapi kalau ISG jebol dari 6870 atau lower low lagi, saya rasa sebelum menuju ke 6767, targetnya adalah ke sini dulu. 6850 sampai 6800. Tuh, jadi ya batasi resiko. Dan kalau menurut saya sih amannya memang ya baru market kayak gini lebih baik wait and see dulu. Tuh, kecuali memang pegang saham yang strong atau bisa trading di saham-saham yang sedang manggung, karena yang terpilih cuman sedikit ya. Tapi kalau kita masih belum bisa fleksibel, pilihannya belum banyak, alangkah lebih baik untuk wait and see dulu. Pegang cash itu juga nggak salah, daripada trading jadinya loss cut loss terus. Lebih baik wait and see, pantau, dan ketika sudah terlihat bottom atau bahkan ya kalau biasanya tidak ingin spekulatif buy, tunggu konfirmasi dulu baru entry lagi, seperti itu. So far saya rasa masih belum ada revisi, bahkan belum ada perlawanan sampai sekarang. Saya rasa masih ada potensi untuk melemah dari IHSG ini. Tinggal perhatikan area support tadi, kita lihat responnya, kira-kira dia merespon di mana, nanti baru kita update view-nya lagi, seperti itu. Nah, worst case scenario memang bisa ke 1 ya, ke 1 6600, karena sebelumnya dia juga reject dari 0,5 dan sudah jebol dari 0,5. Jadi 0,5 tambah 0,5 itu sama dengan 1. Jadi ya batasi resiko, seperti itu. Itu untuk IHSG. Langsung saja kita masuk ke saham pilihan. Batas resiko gunakan area-area tadi. Kita masuk ke yang dijualin asing dulu. Saya pengen coba bahas S1R kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek Arto, kemarin juga udah bahas. Sudah kita bahas juga untuk si Arto. Dan ya, hari ini masih melanjutkan penurunannya, jadi belum kita bahas lagi. Saya pengen bahas SMGR dulu. Nih, yang salah satu sektor yang tidak manggung-manggung kalau kita bilang. Oke, hari ini SMGR turun 2,0% dengan candle yang cukup solid dan volume yang kecil sebenarnya. Cuman volume gedenya udah gede kemarin, dan ya itu juga sudah candle reversal kemarin ini. Dan kalau yang kita lihat memang saat ini SMGR berada di area supply. Jadi memang bukan area yang proper untuk entry kalau saat ini ya. Tapi kalau udah punya barang tinggal jaga trailing stop. Terakhir SMGR bottom tuh di area 6300 dekat dengan area supportnya dia, dan sempat menguat double bottom sampai 7525. Cuman disayangkan memang 7525-nya belum di break. Tuh, bahkan kalau kita lihat kemarin sudah uji sekali gagal, lalu sekarang uji 2 kali, dan saya rasa ya kalau memang nanti SMGR sampai jebol low-nya sini atau dia double top 7100, jebol dari 7100, SMGR bakalan retrace dulu. Tuh, mungkin bakal ke sekitar 6750 ya, dan itu bakal menarik untuk entry karena akan ada setup ascending triangle. 1 2, ini calon yang ketiga, seperti itu. Cuman kalau ternyata nanti SMGR breakout dari area 7575 sampai 7700, itu juga bakal cukup menarik. Tapi amannya jangan kejar atas, apalagi marketnya baru kayak gini ya. Lebih baik kalau buy on breakout sudah paham dan siap sell on strength. Tapi kalau belum bisa jago buy on breakout, amannya tunggu buy on weakness aja. Jadi biarkan dia breakout, lalu waktu retrace, ketika ada respon, support become resisten, resisten become support, baru entry di sana. Seperti itu. Untuk saat ini SMGR masih berada di area yang kuat 7500 sampai 7700. Itu resisten kuat dari SMGR. Serius ini kuat. Kalau berhasil breakout bakal cakep banget. Cuman kalau gagal break ya berpotensi untuk swing low dengan support pertama di 7100 sampai 7000, baru support keduanya ada di sekitar 6800 sampai 6750. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko, jangan kejar atas juga. Dilihat dalamnya hari ini SMGR terjadi peak akumulasi dari SMGR, dan kalau kita lihat memang akumulasi kemarin bagus ya dari SMGR. Jadi mungkin ini salah satu yang retracementnya bisa dipantau ya. Cuman ya jangan kejar atas. Coba kalau ada konfirmasi reversal, tunggu di support 1 dan support 2-nya, seperti itu. Dan ya batasi resiko. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek si kita coba bahas UMPP deh, yang hari ini naiknya lumayan ya. Dan kalau kita lihat sering masuk di net for and sell, net for and buy, UMPP ini kita bahas aja.
Hari ini WMPP naik 11,03% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang cukup besar. Cukup menarik sebenarnya buy price action, di mana ini juga saham baru IPO. Dia bottom di area 107 dan sempat menguat sampai 207. Lalu sekarang bottom lagi di sekitar area 135. Yang pertama kita bisa cari dulu area retracement-nya, kenapa 135, dan kalau kita tarik sebuah Fibonacci ya, ternyata area tersebut adalah area 0,618. Jadi sebenarnya ini retracement yang bagus untuk si WMPP. Cuman agak disayangkan volumenya tidak agak susah dibaca lain lah. Cenderung di TikTok, jadi volumenya kelihatan tebal waktu transaksi akhir-akhir ini. Nah, saat ini WMPP sudah uji 2 kali di area 135 ya, dan 2 kali juga dia rebound. Maka dari itu 135 sudah valid menjadi support. Kalau misalkan tonton pen entry bisa stop loss di bawah 135. Cuman kalau menurut saya ini masih 50-50 banget setup ini ya untuk si WMPP. Kenapa? Karena dia masih belum breakout dari downtrendnya. Tuh, WMPP ini bagusnya kalau dia sudah break 173 nih pas neckline. Kenapa? Karena kalau dia sudah break 173, yang pertama dia breakout dari downtrend, yang kedua dia breakout high, maka terkonfirmasi WMPP uptrend lagi kalau break dari 173. Tapi kalau misalkan besok dia lower low bahkan jebol sampai 135, WMPP membentuk sebuah pattern yang namanya descending triangle 1, 2, 3 dengan target saya yakin bakalan dalam tuh. Nah, bisa sampai berapa nih? Rp94 target descending triangle-nya kalau dia breakdown seperti itu. Atau kita bisa tarik Fibo aja. Kalau sampai dia jebol dari 134, 135, targetnya di 122 sampai 115 seperti itu. Tapi kebalikannya, kalau besok WMPP berhasil breakout dari downtrend line, lalu dia breakout dari 173, kita bisa tarik Fibo untuk target atasnya. Nah, ini adalah beberapa resisten dari WMPP. Berarti neckline-nya sekitar 167 ya. Ini yang sampai shadow ini lebih ke shadow aja. Area konfirmasinya di 167. Kalau dia berhasil break 167, saya rasa targetnya 1 dulu di 208, baru setelah itu ke sekitar 245 sampai 272 seperti itu. Kalau kita track ke belakang ya, kita zoom out, kita belum bisa definisikan apakah ini saham sedang dalam fase uptrend atau downtrend. Cuman ya kalau kita lihat data yang sudah ada, saya rasa sudah cenderung uptrend untuk saat ini WMPP ini, karena dia berhasil break high ya. Maka retracement ini adalah berpotensi untuk membentuk higher low. Tuh, yang penting satu aja, selama tidak jebol 134, WMPP ada potensi upside. Tapi kalau dia sampai jebol di 134, lebih baik exit dulu seperti itu. Di dalamnya terjadi akumulasi juga, normal, small, normal, momentum sudah arah ke bawah, reject juga masih kuat. Jadi saya rasa sih mungkin amannya ya, karena saat ini posisi baru di resisten, dia kena Fibo 0,382, dia kena downtrend line, amannya tunggu break sekalian. Kalau besok dikasih break, itu bakal cakep untuk cari retracement-nya, atau sekalian tunggu break lalu tunggu konfirmasi, itu juga bakal menarik. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk WMPP. Lanjut coba kita masuk ke yang hijau-hijau, yang dibeli asing hari ini. Alfamart masih on track dengan pembahasan terakhir. Goto juga sudah kita bahas terakhir kemarin ya. Kalau teman-teman cari view Goto bisa cek kemarin. ESA juga sudah kita cek, cuman ternyata dia nggak jebol low-nya dan malah rebound. Cukup menarik ESA. Nggak kita bahas dulu. Wah, ini kurang ada yang menarik ini di yang dibeli asing ini. Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja. Apa yang kita bahas? Hardware kemarin sudah kita bahas ya. Masih on track dengan view kemarin juga. Saya pengen coba cek Antam dulu deh. Nih, yang hari ini juga terlihat jebol dari supportnya ya. Closingnya juga lumayan. Dan ya, nih, oke. Hari ini Antam turun 2,66% dengan candle yang cukup solid dan volume yang terlihat membesar. Kalau kita lihat ke belakang ya, volumenya sebenarnya kecil, tapi kalau kita zoom out spesifik ke view kecil ya, volume hari ini baru aja membesar. Jadi kayak baru breakdown dan baru di start gitu. Terakhir Antam juga memang sudah saham downtrend ya. Dia lower high, lower low, lower high, lower low. Dan terakhir kemarin dia naik sampai downtrend lainnya, reject, uji sekali lagi dan gagal. Dan sekarang dia sudah valid lower low lagi, high, low, lower high, lower low. Maka dari itu saat ini Antam sudah reversal dari yang di sini uptrend, di sini jadi downtrend, tergantung time frame-nya. Seperti itu. Nah, view Antam saat ini dia berpotensi membentuk sebuah downtrend channel
dimana dia juga sudah jebol dari 0,5 karena sebelumnya dia retrace sampai 0,5 ya. Ini dari Fibonacci nya ini satu swing high, retrace 0,5, lower high, dan akhirnya dia lower low, jebol dari 0,5. Maka dari itu ya, worst case skenario, ini worst case skenario nya ya, Antam bisa ke 1 atau sekitar 1535. Kenapa? Ya karena 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Tuh. Kan kalau kita tarik target ya, K-Bandle atau misalkan ini kan inverted K-Bandle, targetnya kan setinggi ini, setinggi 0,5 ini ya kalau kita pakai Fibonacci, dan kalau kita pindah ya targetnya memang ke 1. Maka dari itu ada potensi Antam menuju ke sana di 1. Tuh, saat ini masih potensi ya karena belum terjadi. Cuman kalau kita cek dari view lain ya, kalau misalkan dia bikin downtrend line, nah saya rasa bakal ada pantulan dulu mungkin di sekitar 1670 atau 1760 di area supportnya untuk si Antam, seperti itu. Yang penting kalau menurut saya batasi resiko aja, memang sudah kurang oke kalau ada dari bentukannya, walaupun breakdownnya kecil, tapi ya itu agak bias juga. Satu hal yang menarik dan perlu diperhatikan adalah sini 1800 sampai 1760. Bisa dilihat besok responnya di mana karena di sana juga ada gap. Nah, di sini nggak ada gap ya, di sini doang yang ada gap. Harusnya demand kuat di sini dan tinggal kita lihat ketika besok gapnya kena. Itu di sekitar 1800 sampai 1790 itu gapnya Antam. Harusnya sih ada pantulan dulu di sana. Nanti kalau ada pantulan cukup kuat, dia naik sampai 1870 bisa manfaatkan buat exit dulu karena itu namanya adalah pullback, seperti itu. Untuk sekarang amannya wait and see dulu sebenarnya Antam ya. Banyak saham yang statusnya masuk ke wait and see. Kalau dari watchlist saya pribadi juga baru mengurangi trading ya karena marketnya baru kayak gini daripada dipaksakan, seperti itu. Untuk sekarang gunakan support ini 1800 sampai 1760. Nextnya 1670 baru 1535. Dilihat dalamnya, hari ini Antam juga terjadi distribusi netral, normal, big, normal. Dan ya, ikuti TA-nya tadi, gunakan support tadi. Untuk Antam, aneka tumbang hari ini, kita masuk ke yang hijau-hijau. Siapa tahu ada yang menarik. Kita coba bahas Cleo deh. Ini salah satu consumer goods juga ya, air minum yang akhir-akhir ini baru rame, Cleo. Kemarin saya cek chartnya, memang juga menarik ya untuk si Cleo ini, dan sekarang dia udah menguat, cakep tuh. Oke, nah inilah yang ganteng dari Cleo ya. Pikir view-nya cakep, soalnya dia bahkan baru breakout. Ini targetnya jauh ini, kalau jackpot ya, sampai kena targetnya tuh kan bisa gini, symmetrical triangle atau apalah itu. Yang jelas dia sudah breakout dari downtrendnya, bahkan saat ini sudah all time high. Oke, menarik nih, nanti kita tarik target all time high-nya. Hari ini Cleo naik lagi 6,77% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar dan membesar. Bagus, artinya kenaikan masih kuat. Kalau harganya naik terus, sahamnya udah mulai volumenya udah mulai turun itu yang perlu bahaya. Karena ya awal dari divergent tuh ya seperti itu. Tapi kalau harga masih naik kuat, volume juga masih naik kuat, biasanya memang belum selesai untuk kenaikan dari si Cleo, dari sebuah pergerakan harga. Nah, terakhir Cleo ini tidak menarik ya karena dia terlihat sideways nih dari tahun 2019 sampai kemarin, walaupun sempat corona spring dalam, tapi ya dia ke samping doang dan terlihat adanya konsolidasi dari si Cleo tuh. Tapi di bulan Maret kemarin Cleo tidak membuat low baru ya, artinya dia sudah selesai dari retracementnya dan terlihat kemarin dia breakout dari area konsolidasinya nih, Rp500 tuh. Cleo breakout dengan volume yang sangat bagus, lalu dia retest ya, dan setelah itu dia menguat terus-menerus, impulsive movement, bahkan sekarang dia all time high, seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya, Mas ini Cleo targetnya kemana karena all time high, kita bisa tarik Fibonacci aja dari sini ya. Ini high-nya 670, all time high sebelumnya, sampai low-nya corona itu di sekitar 270, dan ini adalah target kenaikan dari si Cleo tuh. Area sekitar 1165 sampai 940 target kenaikannya dari si Cleo ini. Cukup menarik karena upside-nya masih cukup jauh ya di sana dia kenaikannya. Tapi ya lain juga kalau kita tarik dari yang lain nih,
Ada resist dulu juga 740 sampai 815, baru setelah itu 940 sampai 1165 seperti itu. Cuman saya rasa ada potensi menuju ke sini tuh. Tapi ya ini udah bikin FOMO chartnya, karena kalau kita lihat belum ada konsol yang bagus untuk entry. Jadi kalau menurut saya sih view ini ditujukan buat yang masih punya barang tuh, bisa trailing stop santai, atau kalau mau sell on strength ya bisa ditarget. Cuman ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Tapi kalau teman-teman baru mau entry ya, ini saya rasa sih sangat tidak bijak kejar chart kayak gini tuh. Nanti ketika dikejar langsung dibanting, wah itu bakal pusing, bingung exitnya di mana. Tapi kalau mau kejar, siapa tahu dikasih konsolidasi itu baru dipantau. Kalau baru kuat-kuatnya kayak gini, lebih baik jangan kejar dulu, kecuali teman-teman bisa time frame pendek alias scalping. Kalau bisa scalping ya silahkan tektokan di dalam. Tapi kalau teman-teman lebih ke swing, ikutin tren dan lain sebagainya, amannya wait and see dulu aja, masukin ke watchlist. Since kenaikan dia masih kuat, saya rasa nggak satu tarikan, mungkin nanti bakal dari retracement dulu, konsolidasi entah ke samping atau ke bawah, baru habis itu lanjut menguat lagi seperti itu. Untuk support terdekat saya rasa masih di sini ya, 665 sampai 670 all time high terakhirnya dia. Kalau teman-teman punya barang bisa trailing stop di bawah 650. Tapi kalau belum punya barang ya belum terlihat ada setup yang bagus untuk entry. Jadi lebih baik wait and see dulu aja, tinggal kawal sampai dia kena target seperti itu. Yang penting jangan greedy dan jangan lupa punya trailing stop dan juga stop loss. Dilihat dalamnya hari ini netral, normal, netral, antara netral, dan ya ikuti TA-nya aja. Oke, berhubung ini saya mau ada acara juga, jadi saya mohon maaf, mungkin saham yang dibahas gitu dulu konten untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam.